Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menyenangkan bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia. Saudara, setelah kita melihat simbol hati dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sekarang saya ingin menghantar Anda untuk melihat perkembangan historis teologis dan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Devosi dan penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus telah melampaui perjalanan sejarah panjang, bahkan sebelum Margarita Maria Alacoque. Perjanjian lama menandaskan Allah yang memiliki hati atas umat pilihannya. Ia amat mencintai Israel serta berkomitmen pada mereka. Sekitar tahun 100 di antara para penulis Injil Perjanjian Baru, Yohanes memberikan penekanan pada pentingnya hati Yesus dan makna metaforisnya. Tahun 1200 sampai 1350 adalah masa keemasan pertama dari devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tahun 1585, pembangunan gereja sebagai penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus di stasi misi Korapi, Brasil mulai didirikan. Dan tahun 1668, ofisi serta misa pertama untuk penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus oleh Santo Yohanes Eudes. Kemudian tahun 1672, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus di beberapa keuskupan di Prancis. Lalu tahun 1673 sampai 1675 ada 3 penglihatan kepada Margarita Maria Alacoque. Tahun 1765, Kongregasi Suci untuk Ibadat menyetujui pesta liturgis hati Yesus yang Maha Kudus untuk para uskup di Polandia. Tahun 1856, pesta hati Yesus yang Maha Kudus diperluas ke Gereja Universal oleh Paus Pius ke-9. Kemudian tahun 1861, kerasulan doa ini mulai tahun 1840-an di bawah pimpinan Romo Gottfried SY. Namun kemudian dipopulerkan dan diorganisir tahun 1861 dalam buku Romo Raimere SY. Tahun 1899, aprobasi litani hati Yesus yang Maha Kudus oleh Paus Leo ke-13. Tahun 1899, surat ensiklik Annum Sacrum oleh Paus Leo ke-13, pengudusan umat manusia pada hati Yesus yang Maha Kudus. Tahun 1928, surat ensiklik Miserentissimus Redemptor oleh Paus Pius ke-11, pemulihan berkenan dengan hati kudus Yesus. Tahun 1956, surat ensiklik Hauretis Aquas dari Paus Pius ke-12 tentang devosi kepada hati Yesus. Tahun 1980, surat ensiklik Dives in Misericordia dari Paus Yohanes Paulus II. Meski ensiklik ini tidak pertama-tama berbicara tentang devosi hati Yesus yang Maha Kudus, namun di sana-sini disebutkan cinta dan kerahiman,
umat berkaitan satu sama lain kepada hati yang Maha Kudus Yesus. Saudara, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat peran beberapa santo dalam memperkenalkan devosi hati kudus Yesus ini. Pertama, Santo Gertrudis dari Helta. Dia hidup tahun 1256 sampai 1302. Santa yang kita rayakan pestanya pada setiap tanggal 17 November ini merupakan salah satu dari 3 pilar mistikus dari pertapaan Benediktin Helta di abad ke-13. Yang kainnya adalah Santa Mithildis dari Magdeburg dan Santa Mithildis dari Herborn. Visi serta pewahyuan membuat ia kian terkenal mulai di tahun 1281. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus diharapkan mampu membawa perubahan hingga dunia kian hangat akan cinta Allah. Kedua, Santo Yohanes Eudus, hidup tahun 1601 sampai 1680. Paus Pius menyebutnya pengarang doktor serta rasul pemuja hati Yesus yang Maha Kudus. Meskipun sayangnya orang yang besar ini tidak pernah terkenal. Tahun 1668 dia menyusun teks untuk misa dan ofisi untuk menghormati hati kudus Yesus. Ketiga, Santo Claudius La Colombieri, hidup tahun 1641 sampai 1682. Santo yang kita rayakan pestanya pada setiap tanggal 15 Februari ini adalah Bapa pengakuan serta Bapa rohani dari Margareta Maria Alacoque. Claudius meyakinkan Margareta dan superiornya bahwa vision dan pewahyuan adalah ilahi, mengarahkannya kepada jalan kesucian. Claudius menanamkan pada hati anak-anak muda devosi kepada hati kudus Yesus. Keempat, Margareta Maria Alacoque yang hidup tahun 1647 sampai 1690. Santa yang kita rayakan tanggal 16 Oktober ini, Paus Pius ke-12 mengakui bahwa dari sekian banyak promotor devosi hati yang Maha Kudus Yesus, Margareta Maria Alacoque menempati tempat istimewa selain karena pewahyuannya, namun juga karena api dalam dirinya untuk menjalankan devosi ini dengan penuh semangat. Anugerahkan